Oh, no, 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 no. Pengunjung di rumah Jokowi diduga settingan warganet. Ada bus yang dikoordinir angkut orang. Jadi ini rame sekali di X ya. Ada salah satu cuitan dari akun mengatakan bahwasanya ada mereka itu ataupun orang tersebut katanya melihat 3 bus yang terkoordinir untuk mengangkut orang datang ke rumah Pak Jokowi. Ini dia baru saja melihat, bukan mewawancarai ataupun dia punya bukti. Enggak tuh. Terus masalah koordinator di setiap bus, ya pasti ada ya. Udah kayak gak pernah karya wisata, kayak gak pernah liburan menggunakan bus. Pasti ada yang namanya koordinator, pasti ada yang namanya panitia. Fungsinya apa sih panitia ataupun koordinator itu? Untuk mengumpulkan uang yang nantinya mengganti uang PP yang dikeluarkan oleh supir ataupun mengganti uang bensin. Begitu. Gak pernah liburan lo ya? Onta. Kalau gak onta banteng nih paling yang ngomong kayak gini. Pengunjung di rumah Jokowi diduga settingan. Warganet, ada bus yang dikoordinir angkut orang. Menurut salah satu warganet, kunjungan masyarakat ke rumah Jokowi hanyalah settingan atau telah diatur. Menurut pengakuan netizen dengan akun X Zero Penumbra pada 31 Januari 2025, pemilik akun mengaku melihat setidaknya 3 bus yang dikoordinir untuk mengangkut orang ke kediaman Jokowi. Lu pernah ikut study tour, jalan-jalan, bertamasya, atau wisata tidak? Itu wisatawan bepergian naik apa? Nggak mungkin kan naik bebek, naik onta, apalagi naik anjing. Nggak mungkin kan? Gak heran kalau misalkan naik bus kan peruntukannya emang untuk ngangkut orang. Gak mungkin kan untuk ngangkut sapi, apalagi ternak abah dan banteng. Terus katanya dikoordinir, hey, apapun yang melibatkan banyak orang, apalagi ini berwisata ya, ke rumah orang, ya pasti ada koordinatornya. Gak mungkin kan puluhan apalagi ratusan itu selonong boy masuk, ya tinggal masuk aja ke rumah, gak mungkin. Ya pasti ada lah pengarah atau istilahnya tour guide-nya lah. Apalagi ini kan mau mengunjungi rumah presiden ke-7 gitu, Pak Jokowi. Terus katanya settingan karena dikoordinir. Hey, gue tanya kepada lu, anak-anak abah yang suka demo, apakah demo itu settingan? Apakah nggak ada koordinatornya? Di setiap aksi demo pasti ada koordinator demo atau koordinator aksi. Ya penanggung jawab lah biasanya ini yang suka diwawancara oleh wartawan. Nah kalau misalkan demo itu ada koordinatornya, apakah yang demo-demo kemarin itu adalah settingan? Apalagi sama demo-demo juga kan suka naik bus. Makan lebih dari 3, 4, 5. Jadi mereka menuduh masyarakat yang mendatangi rumah Jokowi adalah orang-orang bayaran ya. Mereka menuduh ini adalah settingan. Jokowi gila hormat, ya mereka bilang. Setelah tidak menjabat masih ingin terlihat dibutuhkan. Dan ya berbagai tuduhan negatif lainnya lah yang disampaikan. Saya bilang kalau mau jujur ya, yang mendatangi rumah Jokowi itu kan dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah. Bahkan yang datang ke sana itu mungkin orang-orang yang secara ekonomi mapan ya dibandingkan dengan orang-orang yang menuduh. Ya. Masyarakat dari luar daerah yang dituduh itu datang ke tempat Jokowi tentu ya mereka datang ke sana harus mengeluarkan ongkos pesawat, penginapan dan berbagai hal lain ya. Tentu ya bukan hal yang murah. Ya, dimana belum tentu juga yang menuduh mampu ya melakukan hal itu. Mereka mungkin tidak punya uang seperti yang mendatangi Pak Jokowi kan. Sedih dan prihatin ya. Ada orang kok sampai sebenci itu, sampai melemparkan berita di media, ditulis gede-gede bahwa
masyarakat dan orang-orang yang berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi itu cuma settingan, jadi bayaran. Karena ada yang melihat, ada yang bawa bus dan dikoordinir. Lah kan memang begitu. Awalnya memang cuman perorangan, lama-lama banyak orang yang pengen datang dari jarak jauh, akhirnya bareng-bareng dan juga ada koordinasi gitu ya. Karena saya aja pengen loh sama teman-teman gitu dari Jakarta ke sana nyarter kendaraan bareng-bareng. Jadi ya wajar aja kalau cuma gara-gara melihat itu terus kemudian diberitakan bahwa oh yang mengunjungi rumah Pak Jokowi itu bayaran, settingan, pakai bis. Kasihan, ini berita kan memang dibuat untuk menyenangkan para pembenci-pembenci itu. Jadi biar nggak apa-apa, tidak usah di counter, tidak usah direspon, biar mereka seneng karena sudah kehabisan bahan gitu. Orang yang dibenci masih saja dicintai banyak orang, jadi bingung. Jadi kalau menurut saya Pak Jokowi nggak perlu dibela, orang-orang baik yang berkunjung ke sana juga nggak usah dibela, mereka sendiri udah tahu, yang datang ke sana tahu ada nggak kira-kira yang bayaran gitu. Jadi sekali lagi jangan terganggu dengan adanya berita ini. Orang baik tetap akan dilindungi, orang baik tetap akan mendapatkan hal-hal yang baik selagi kita semua memberikan dukungan kepada orang-orang baik itu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Mengapa banyak orang berkerumun, mengular, bahkan berbondong-bondong untuk berjubel mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Kota Solo? Tentu saja hal ini tidak lepas dari magnet yang ada pada diri Jokowi yang menjadi daya tarik tersendiri yang membuat orang mengarahkan pandangan perhatiannya, bahkan harus berkorban untuk pergi dari tempat kediamannya masing-masing mendatangi Kota Solo dan bertemu dengan harapan bisa menjumpai dan bahkan bersuah foto dengan Jokowi. Bagaimana kita membincang hal ini? Teman-teman, kalau kita bicara tentang magnitudo, maka itu terkait dengan peristiwa alam yang membuat ada goncangan yang kuat, yang membuat kita semua harus menjaga diri agar tidak terguncang atau terjatuh dari peristiwa alam yang terjadi itu. Tetapi kali ini teman-teman, peristiwa alam itu harus kita sebut sebagai peristiwa sosial. Paling tidak peristiwa sosial itu terkait dengan bagaimana orang berjubel, mengular, bahkan menggurita untuk mendatangi kediaman Jokowi. Ada peristiwa apa sehingga banyak orang harus berbondong-bondong, berjubel, mengular, dan menggurita mendatangi kediaman Jokowi? Tentu saja teman-teman, hal ini tidak bisa lepas dari citra. Tapi harap dicatat bahwa kekuatan pencitraan Jokowi itu tidak rekaan atau tidak settingan. Bukan rekayasa. Tetapi kekuatan pencitraan Jokowi itu datang dari sesuatu yang asli, apa adanya, tidak dibuat-buat. Jokowi adalah Jokowi. Justru keasliannya itu yang membuat banyak orang menunjukkan simpati dan menunjukkan apresiasi untuk mendekat, merapat, mendatangi kediaman Jokowi. Tuh ya. Hanya sekadar ingin melihat, bersuah foto, dan untung-untung Ibu Iriana dan Pak Jokowi bisa menyapa setiap orang yang datang dan mau diajak untuk berfoto bersama. Inilah kekuatan citra Jokowi. Dalam perspektif pemikiran filsafat, teman-teman, citra itu terkait dengan apa yang disebut sebagai integritas diri. Integritas itu artinya kesatuan antara kata dan perbuatan. Dalam pemikiran filsafat bahasa, teman-teman, ada pergeseran yang sangat signifikan ketika kita bicara tentang apa kekuatan bahasa itu. Inilah yang disebut dengan language turn atau belokan bahasa. Ketika seseorang berbahasa,
Maka pertanyaannya adalah, apakah kata yang dikeluarkan atau dikatakan itu cocok dan sama dan sejalan dengan tindakan yang dilakukan? Ketika antara apa yang dikatakan itu sama dengan apa yang dilakukan, maka terbentuklah integritas seseorang. Ketika kita membincang sosok yang bernama Jokowi, maka sosok yang bernama Jokowi itu mempunyai integritas yang boleh dikatakan sebagai sosok yang menyatukan antara kata dan perbuatan. Ia bukan orang yang menebar kata-kata gombal belaka. Ngerti ya? Ia bukan orang yang seringkali menebar retorika manis yang ingin menyenangkan banyak orang. Ia apa adanya. apa adanya. Bahkan Jokowi bukan orang yang banyak berkata-kata. Justru tidak banyaknya Jokowi berkata-kata itu adalah kekuatan Jokowi untuk memastikan integritasnya terjaga. Jokowi kemudian menjadi magnitudo yang mengguncang banyak orang yang harus mengakui bahwa dalam hal ini Jokowi menjadi paket lengkap untuk menempatkan dirinya sebagai tokoh sosok yang tidak hanya sebagai seorang tokoh politik, tetapi ia juga menjadi tokoh sosial dan tokoh kebudayaan. Itulah magnitudo seorang Jokowi yang mengguncang berbagai macam sudut pandang orang, sehingga orang kemudian rela untuk mengantri panjang, mengular, bahkan menggurita untuk mendatangi kediaman Jokowi. Apresiasi, berpandangan positif bahwa kekuatan Jokowi itu adalah kekuatan integritas dirinya yang menyatukan antara apa yang dia katakan dengan apa yang ia lakukan. Nah,